Puji nama Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi lebih bersemangat. Haleluya, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita datang ke tempat ini. Kita satukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa korban ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang begitu baik. Dia mengasihi kita. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Yesus. Sebab hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu.
hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu Bapa yang tidak pernah habis dalam hidup kami semua anak-anak-Mu, pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini Tuhan. Sebab kami rindu akan Engkau Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami mengalami pemulihan, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mengalami pembaruan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan bersuka atas setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan dengan bersatu hati kami mematahkan, menghancurkan segala pekerjaan setan iblis penipu, segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Pengganggu, pengacau, tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hadirat sorgawi yang melimpah di tempat ini memenuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya saudara bersuka cita datang ke dalam rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Sebab kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kita bisa bersekutu dan kita bisa beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Amin. Dan kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara saya. Di tempat ini tidak ada yang sendiri, amin. Kita ada di kanan kirinya ada, di muka belakangnya ada. Nanti saat kita katakan bergandengan tangan, yang tidak ada di samping kanan, boleh maju ke depan digandeng bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi kita semuanya bergandengan tangan bersama-sama. Amin. Sebab tadi katanya dia saudara kita, dia sahabat kita, amin. Kalau dia saudara kita, dia sahabat kita, kita tidak malu-malu untuk menggandeng tangannya, amin. Yuk, kita ulangi pujian dari awal dengan bersuka cita, dengan bahagia kita menyanyi buat Tuhan. Hari ini, yuk semua yang berbahagia.
Amin. Berjalan dalam. Amin. Haleluya. Pandang wajahnya. Tiada yang dapat. Sambil dirangkul, sambil pandang wajahnya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan pada kanan kirinya, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kasih Tuhan yang menyatukan kita ada di tempat ini, amin. Semuanya masih kuat untuk bangkit berdiri. Anak-anak muda itu biasanya sangat energik, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Tuhan yang terbesar dan mulia, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kau Tuhan yang terbesar dan mulia bagi kami, dan kami memuji-Mu dengan segenap hati. Mari angkat suaramu memuji Tuhan. Dalam hati aku memuji, segenap aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami semua memuji-Mu Yesus. Oh, sekali lagi nyatakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tanganmu. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama kita bersorak. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
besar dan mulia bagi kami. Layaklah Tuhan, segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya.
segenap kehidupan kami datang Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Bapa yang baik. Amen. Kemuliaan hormat bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa beribadah kepada-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Yesus, dengan kuasa pengurapan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, dan tidak satu pun Kau lalui. Biarlah kebenaran firman-Mu semua dikuatkan, diteguhkan, diberkati, diperlengkapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dan setiap pemuda-pemudi remaja ini membukakan hati Tuhan sehingga mereka juga akan dipuaskan, dikenyangkan dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus yang mengubahkan setiap kehidupan mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Biar itu jadi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini pada akhirnya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pikiran setan kegelapan, pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan, beranjak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari silakan dulu pemuda-pemudi yang sungguh sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Oke, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara ya, akan melawat setiap pemuda-pemudi remaja. Nah, untuk itu mari saudara lebih membukakan hati ya. Sudah membukakan hati tentu akan lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan teruskan firman Tuhan Sabtu yang lalu ya. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita tidak mengeraskan hati. Ya, tapi kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau mematuhinya saudara ya. Karena Tuhan itu suka berbicara kepada setiap umatnya, kepada setiap anak-anaknya ya. Jadi mari setiap pemuda-pemudi supaya membukakan hati, mau mendengar suara Tuhan, karena Tuhan suka berbicara kepada anak-anaknya ya. Seperti dalam satu keluarga ada orang tua, tentu orang tua bapak ibunya suka berbicara kepada anak-anaknya ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jikalau ada sesuatu yang mau disampaikan orang tua, bapak atau ibu, maka orang tua tersebut akan berbicara. Tentu saudara yang dibicarakan itu hal-hal yang baik ya. Mungkin mengingatkan, menegur, menasihatin. Bagaimana supaya hidup anak-anaknya tersebut lebih baik lagi, atau ada kesalahan-kesalahan, orang tua tersebut saudara akan mengingatkan supaya tidak mengerjakan dan melakukan lagi. Kita ini di dalam kerajaan sorga, kita punya Bapa ini ya, rohani, yaitu Tuhan Yesus. Bapa kita ya, karena kita adalah anak-anaknya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan, siapa yang percaya kepadanya akan diberi kuasa, ya diberi hak saudara untuk menjadi anak-anaknya. Saya percaya kita semuanya ini ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Katakan saya. Iya, puji nama Tuhan. Saudara diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah menjadi Bapa kita. Jadi Bapa kita itu suka berbicara kepada anak-anaknya. Haleluya. Ya, makanya saudara harus membukakan hati ya, supaya saudara tahu ya, atau saudara mengerti bahwa Bapa itu sedang berbicara kepada saudara. Haleluya. Kalau Bapa itu berbicara, tentu ada hal yang sangat perlu, ada yang sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anaknya ya. Bapa itu mengenal setiap saudara ya, sampai di mana pertumbuhan saudara, sampai di mana pengertiannya, sampai di mana pemahamannya. Bapa itu mengerti. Ya, makanya Bapa itu akan berbicara dengan caranya ya, karena Bapa kita itu luar biasa. Haleluya. Ya, bagaimana supaya saudara bisa mengerti bahwa Bapa itu sedang berbicara. Seperti firman Tuhan Sabtu yang kemarin, banyak cara Bapa itu berbicara, melalui firman Tuhan atau melalui persekutuan saudara ya, doa. Saudara kepada Tuhan, makanya mari berdoa tiap-tiap hari ya. Saudara membukakan hati, suka saudara untuk membukakan hati kepada Bapa ya. Suka saudara untuk mendengarkan suara Bapa.
Kalau Bapak itu berbicara, tentu itu sangat memberkati, pasti menguatkan, meneguhkan, membuat saudara memiliki hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat, bahkan yang lebih manis lagi dengan Bapa kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Makanya firman Tuhan ini mari kita baca saja ya, dari kitab Ibrani 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama, semua membaca ya. Haleluya. Haleluya, semua membaca ya. Yuk, 1, 2 ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Di ini saudara, firman Tuhan ini adalah peringatan kepada bangsa Israel ya. Supaya mereka itu mau mendengarkan suara Tuhan. Supaya sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan Yesus sediakan. Supaya tidak sia-sia. Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir. Ya, dengan begitu banyak mujizat Tuhan nyatakan saudara, dengan keperkasaannya. Membuat Firaun beserta dengan bangsa Mesir juga terheran-heran. Akhirnya bangsa Israel keluarlah dari perbudakan Mesir. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Tetapi saudara, di dalam perjalanan, karena ini perlu perjalanan. Kalau bangsa Israel tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak malas, tidak berdali-dali, sesungguhnya mereka itu bisa sampai. Ada yang dikatakan 10 hari atau 20 hari saudara. Sesungguhnya mereka itu sudah sampai ke tanah Kanaan. Tapi kita semuanya sudah tahu kan, bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan berapa tahun? Berapa tahun? Yang kuat suaranya berapa tahun? Iya 40 tahun, jangan ragu-ragu. 40 tahun coba bandingkan saudara. 20 hari dengan 40 tahun. Itu pun yang sampai itu saudara ya, hanya Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir ya. Yang lain itu yang lahir di perjalanan. Kemudian kemana yang lain saudara? Mati di tengah jalan, tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena apa saudara? Ini tadi ya, mereka mengeraskan hati. Padahal sudah begitu banyak tanda-tanda ajaib. Tuhan sudah menyatakan dirinya ya, dengan burung puyuh saudara makanannya, dengan makanan mana. Makanan mana ini ternyata dikatakan ini adalah makanan malaikat yang diberikan Tuhan. Setiap hari kepada bangsa Israel. Kemudian saudara, pada siang hari mereka akan ditudungi dengan apa? Tiang awan supaya tidak kepanasan. Karena mereka berjalan di padang gurun yang begitu panas. Tapi Tuhan tidak biarkan. Pada malam hari saudara, mereka itu akan dituntun dengan tiang api. Haleluya. Supaya mereka tidak kedinginan. Luar biasa saudara, penyertaan Tuhan. Tapi lihatlah, ternyata itu tidak menjamin bangsa Israel 100% untuk masuk ke tanah Kanaan. Kenapa ini Tuhan tuliskan lagi di perjanjian baru? Supaya kita belajar. Anak-anak Tuhan itu belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kenapa mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian? Ya ini salah satu, mereka mengeraskan hati. Ya, tidak mau mendengar. Saudara, berapa kali mereka bersungut-sungut, berontak saudara kepada Musa, dan juga nanti akan ganti pimpinannya ya. Kemudian Joshua tetap juga mereka ini ya, berontak saudara, bersungut-sungut, menggerutu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, banyak yang mereka lakukan. Ya itu tadi saudara, kenapa tidak mau mendengar suara Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini sangat penting sekali, makanya dituliskan lagi di kitab perjanjian baru. Jadi setiap anak-anak Tuhan harus mengerti supaya belajar ya. Karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kita semuanya sudah tahu, tadi kan sudah saya katakan dari Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Haleluya. Setiap kita saudara, setiap saudara sudah menjadi anak Tuhan. Berarti Tuhan sudah memulai pekerjaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau teruskan ya. Tuhan tidak menginginkan seorang anak Tuhan pun gagal
nanti ya, gagal saudara untuk masuk kerajaan sorga, gagal saudara untuk masuk kepada kehidupan kekal. Tuhan tidak mau inginkan seperti itu, makanya Tuhan tuliskan lagi saudara ya, melalui hambanya di kitab Ibrani ini diingatkan, nah supaya tidak mengeraskan hati. Untuk apa saudara? Untuk suara Tuhan, tentu untuk perkara-perkara roh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya nah ya mau mendengarkan suara Tuhan. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi melalui kebenaran firman Tuhan, ibadah pemuda-pemudi atau ibadah minggu atau di kelompok-kelompok sel. Nah atau saudara pembacaan firman Tuhan, makanya rajin baca firman Tuhan. Haleluya. Karena melalui pembacaan firman Tuhan itu, di situ Tuhan ya Bapa kita sedang berbicara kepada saudara. Haleluya. Kemudian saudara melalui persekutuan saudara ya, doa saudara tiap-tiap hari kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena berdoa itu adalah hubungan timbal balik ya. Tidak hanya satu pihak saja, tidak kita saja saudara yang mencurahkan isi hati kita begitu banyaknya. Tapi kita tidak biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu tidak betul, tidak benar, tidak adil. Haleluya. Kalau kita mencurahkan isi hati kita, kita juga mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kita belajar, saudara harus belajar juga mendengarkan suara Tuhan. Saudara juga belajar harus mendengarkan suara Bapa. Saudara harus melatihnya. Kalau saudara tahu itu suara Tuhan, itu suara Bapa, saudara harus mematuhinya. Amin. Dengan segera. Haleluya, tidak saudara menunda-nunda. Makanya dikatakan tetapi apabila pernah dikatakan ya pada hari ini. Haleluya, pada hari ini saudara. Karena segala sesuatunya itu ada waktunya. Kalau hari ini ya hari ini. Haleluya, besok itu lain lagi. Amin. Nah ya, kalau Tuhan saudara yang kasih nama Yesus tidak menegaskan pada hari ini, nah seharusnya tidak ditulis saudara ya. Pada hari ini bisa saja dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan ya, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ternyata tidak seperti itu, tapi ditekankan pada hari ini. Haleluya, pada hari ini saudara, karena besok beda lagi ya. Kemudian hari Senin nanti beda lagi, Selasa beda lagi, Rabu beda lagi. Saudara ya, yang akan disampaikan oleh Bapa. Nah saudara yang kasih nama Yesus, bahkan firman Tuhan berkata, ya pada waktu Tuhan berkenan, nah di situ Tuhan saudara. Nah ya, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong. Jadi ada waktu perkenanan Tuhan. Nah ya, misalnya apa hari ini waktu perkenanan ini ya Tuhan kepada misalnya Ekel atau kepada ini ya Andreas atau kepada Pania. Jadi ada waktu-waktu Tuhan tertentu untuk berbicara kepada setiap anak-anaknya. Berarti ada hal yang sangat penting, yang sangat perlu sekali disampaikan. Kalau saudara tidak mendengarkan, tidak melakukan, maka berlalu begitu saja. Akhirnya saudara nggak mendapatkan apa-apa, ya. Saudara nggak dapatkan apa-apa, saudara nggak diberkati, ya. Kemudian membuat saudara semakin tidak peka nanti suara Tuhan. Haleluya, haleluya, dijawab haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi karena segala sesuatu itu ada waktunya, semuanya itu ada masanya. Jadi kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, jangan keraskan hati. Haleluya, mari katakan kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saya tidak mengeraskan hati. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi semuanya Tuhan menjadikannya. Nah, ya, kita lihat saudara di Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama, semua membaca, saudara mencatat, silakan untuk dicatat ya. 1, 2 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, jadi enggak sembarangan saudara, semuanya serba teratur. Enggak sembrono, ya enggak amburadul.
Ya, kitab Kejadian saja dituliskan Tuhan menjadikan langit, bumi, bahkan segenap isinya itu saudara teratur. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam manusia. Nah diciptakan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, semuanya serba teratur. Ya, enggak sembarangan. Misalnya hari ini Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan istirahatlah atau kapan-kapan lah diciptakan ya isinya saudara. Bukan seperti itu, tapi itu teratur saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masa-masanya, ada waktunya saudara. Tuhan itu mau berbicara kepada saudara. Jadi kalau Tuhan itu berbicara kepada saudara pada hari ini, firman Tuhan berkata jangan keraskan hatimu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, perkara roh ini adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Oke saudara, nanti lingkungan mungkin saudara perlu. Nah ya, anak-anak Tuhan yang lain perlu hamba Tuhan, perlu pelayan-pelayan Tuhan. Tapi yang paling utama adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Ya ya. Jadi harus ada hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara harus menikmatinya. Jangan hambar, jangan hampas saudara. Ya, seolah-olah saudara bukan anak Tuhan. Seolah-olah saudara nggak ada hubungan dengan Bapa. Jangan seperti itu. Saudara harus mencarinya. Amin. Harus berusaha saudara. Ya, tidak saudara abaikan begitu saja. Jangan. Kalaupun saudara masih muda, mungkin masih remaja. Nah usia saudara, oh aku masih, nah usia seperti ini nggak apa-apa lah. Pertumbuhanku begini-begini saja, nggak apa-apa. Jangan saudara, itu tidak betul. Haleluya. Tidak betul saudara ya, karena tidak kebetulan saudara diselamatkan oleh Tuhan di masa muda saudara. Dan tidak kebetulan saudara ada pada saat ini karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus kita itu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan itu berkuasa saudara, dahulu sekarang juga Tuhan berkuasa. Haleluya. Kalau Tuhan dahulu berbicara kepada hamba-hambanya, saat ini juga Tuhan masih berbicara kepada anak-anaknya. Ya, jadi mari hargakan, saudara hargakan, saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan supaya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan terpengaruh kepada lingkungan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kalau saudara berada di lingkungan yang baik, yang mendukung kehidupan rohani saudara. Tapi kalau lingkungan saudara tidak mendukung, seolah-olah tidak mendukung kehidupan rohani saudara, jangan itu membuat saudara menjadi down, menjadi ini saudara ya, menjadi suam-suam kuku, menjadi tidak sungguh-sungguh saudara, malah terbawa arus dunia, malah ikut kompromi. Tidak seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, hari Minggu kemarin siapa yang datang beribadah? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang datang ibadah minggu kemarin. Loh, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah firman Tuhan saudara, yaitu tentang salah satu contoh itu tentang kehidupan siapa? Nuh. Iya kan? Haleluya. Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan. Padahal zaman itu saudara, zaman yang rusak, bahkan sangat rusak sekali. Manusia menjalankan kehidupan yang menurut dia saudara itu benar. Yang menjalankan hidup yang rusak. Karena pada saat itu dikatakan gak ada hukum. Ya, tidak ada hukum yang mengatur. Jadi setiap orang menjalankan kehidupannya sesuka hatinya. Mau mabuklah, mau ini saudara mencuri, mau membunuh, ya mau melakukan segala suatu kejahatan. Tidak ada hukumnya. Tapi kita lihat, kenapa Nuh bisa hidup benar? Ya, di saat zaman yang tidak baik saudara. Tapi Nuh bisa hidup benar. Tidak terpengaruh, ya. Dengan keadaan, dengan situasi zaman saat itu. Kenapa saudara? Nuh bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kenapa Yusuf? Ya, Yusuf yang muda sama seperti saudara ini. Bisa saudara, ya, bisa mengerjakan, bisa menangkap visi daripada Tuhan, ya. Dan ya Yusuf itu bisa saudara menjalaninya dengan begitu banyak saudara. Nah proses dalam kehidupannya. Dan akhirnya saudara ya Yusuf itu menjadi orang yang
berhasil, orang yang dipercayai. Bukan di bangsa Israel, tapi di bangsa Asia yang tidak mengenal Tuhan. Lihatlah, kenapa saudara? Kenapa? Tentu Yusuf itu disertai Tuhan. Haleluya. Karena Yusuf itu mengenal Tuhan. Karena Yusuf itu tentu saudara bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara juga pemuda-pemudi. Nah ya, kalau saudara mau hidup berhasil dalam Tuhan, ayo bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Nah, berikan hidup saudara, waktu saudara ya untuk Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuji menyembah Tuhan. Di zaman sekarang ini, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara bisa terpelihara, kehidupan roh saudara bisa terpelihara kalau bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau tidak bergaul dengan Tuhan, saudara akan terbawa arus dunia ini. Makanya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan, nah tidak jemu-jemunya mengingatkan setiap saudara ya, setiap pemuda-pemudi ya, supaya nah saudara ini ya pergunakan waktu-waktu yang ada. Haleluya. Jadi dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya saudara. Nanti saudara baca ya, di sana akan dituliskan ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membangun, ada waktu merobohkan, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Jadi segala waktu saudara ya, jadi ada waktunya, ada masanya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat Matius 6 ayat 34. 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lihat. Nah ya, jadi Tuhan tidak mau. Kalau saudara susah hari ini, jangan bawa besok hari. Karena kesusahan hari sehari cukuplah untuk hari ini. Haleluya. Siapa yang susah hari ini? Coba angkat tangannya, katakan saya. Enggak ada ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah semuanya berkemenangan di dalam Tuhan, haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Siapa yang khawatir hidupnya akan hari besok, katakan saya. Oh tidak ada, puji nama Tuhan, semua percaya pada Tuhan ya. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Jadi jangan dibawa pada besok hari. Saudara selesaikan aja hari ini. Ya besok hari, nah saudara, nah kesusahan itu sudah Tuhan selesaikan ya. Makanya sebelum tidur malam saudara berdoa, Tuhan kesusahan hari ini cukup pada hari ini. Besok pagi aku bangun. Nah ya kesusahan itu tidak ada lagi. Karena pada saat saudara tidur Tuhan menyelesaikannya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya? Katakan saya. Iya, percaya saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau saudara percaya tentang itu, percaya dengan firman Tuhan dan saudara mengamenkannya dan saudara berdoa, maka itu akan jadi saudara ya, itu jadi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya saya sering mengerjakan kalau misalnya hari ini saya sakit saudara, nah ya. Saya sakit kemudian malamnya saya berbicara, hai penyakit engkau hanya ada hari ini. Besok hari engkau tidak ada lagi di dalam tubuh saya, di dalam nama Yesus. Nah ya iman saya seperti itu saudara, itu kerap sekali saya lakukan, memang betul terjadi. Besok hari saudara sudah sehat, haleluya, nah tidak sakit lagi. Ya, makanya firman Tuhan ini digenapi, kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini saudara, jangan bawa besok hari ya. Jadi kalau saudara memiliki kesusahan hari ini, nah ya saudara selesaikan hari ini, haleluya. Atau nanti malam saudara berdoa katakan, hei kesusahan engkau cukup hari ini ya. Besok pagi, besok hari engkau tidak ada lagi. Karena Tuhanku yang besar, Tuhanku yang ajaib menyelesaikannya pada malam ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini firman Tuhan. Makanya pemuda-pemudi ayo kaya firman Tuhan. Haleluya. Suka dengan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Nah itu juga membuat saudara bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah firman Tuhan ini kan isi hatinya Tuhan. Jadi kalau saudara membacanya berarti saudara ini membaca isi hatinya Tuhan. Ya ingin mengetahui isi hati Tuhan apa ya. Nah membuat saudara kan memiliki apa hubungan, ya memiliki pergaulan dengan Tuhan saudara. Ya membuat semakin dekat kepada Tuhan ya. Jadi pemuda-pemudi suka dengan
firman Tuhan ya. Suka baca firman Tuhan. Tiap-tiap hari saudara baca firman Tuhan. Saya percaya semua saudara pasti punya waktu ya. 24 jam, makanya yuk saudara atur waktu-waktu saudara ya. Supaya bisa, nah waktunya untuk membaca firman Tuhan ya. Bergaul dengan Tuhan. Yaitu saudara, salah satu caranya juga yaitu dengan membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Yohanes 9 ayat 4. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah ya, jadi diingatkan lagi, ayo selagi waktu masih siang ya. Berarti masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan, masih siang, haleluya. Kalau siang itu bisa bekerja, ya kan? Malam itu biasanya apa saudara? Untuk istirahat, untuk tidur, bukan untuk bekerja. Makanya ada pagi, ada siang, ada malam. Nah begitu teraturnya Tuhan berikan saudara ya kepada manusia. Kita bersyukurlah ya di Indonesia ini musimnya itu saudara begitu baiknya. Sehingga kita bisa menikmati matahari, kita bisa menikmati pagi, bisa menikmati siang, kita bisa menikmati malam. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi firman Tuhan ini berkata, selagi waktu masih siang berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk saudara mengerjakannya, mari kerjakan. Karena akan tiba apa saudara, malam tidak ada seorang pun yang bisa bekerja karena malam itu istirahat. Haleluya. Nah ya, satu hari ini kan gak selamanya siang, iya kan? Nah hari ini saat ini apa saudara? Sudah malam, karena sudah jam 7, iya kan? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tadi sudah kita lewati, sudah kita lalui siang. Nah ya, di siang tadi saudara pasti beraktivitas, saudara bekerja, ya apapun lah yang saudara kerjakan. Nah tiba nanti malam saudara harus istirahat, haleluya. Jangan lagi begadang sampai subuh, supaya besok hari saudara bisa bangun dengan kekuatan baru, dengan kesegaran baru. Untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan, amin. Haleluya. Nah ya, jadi teratur waktunya. Siapa mau berhasil dalam Tuhan? Katakan saya. Semua pasti mau berhasil kan? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi ada bagian dari setiap pemuda-pemudi ya, mengerjakan bagiannya saudara. Ya, maka Tuhan akan memberkati sehingga keberhasilan itu pasti menjadi milik saudara. Ya, kita semuanya pasti suka saudara ya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang berhasil. Nah ya, orang yang berhasil saudara. Nah ya, bagaimana dia bisa berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya lah ya. Kita pasti kagum saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya percaya itu tidak terjadi begitu saja ya. Pasti ada usahanya. Pasti ada usahanya saudara ya. Itu pasti dari bawah, dari dasar. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Haleluya. Nah ya dengan disiplin saudara. Kalau hari ini ya hari ini, kalau besok ya besok. Kalau hari Sabtu ya hari Sabtu, kalau Minggu ya Minggu. Nah saudara ya, jadi dia pasti mengerjakan bagiannya. Ya pasti dia disiplin, pasti dia bayar harga, pasti dia menyangkal diri. Haleluya, sehingga dia berhasil. Amin. Haleluya. Nah saudara, saya melihat satu inilah ya YouTube. Nah saya kagum lah ya, IQ-nya ini berapa ya? Kok bisa dia maksudnya sepintar itu, sedetail itu. Kok bisa ya, Tuhan IQ-nya ini berapa ini? Kok bisa begitu dia ya? Nah saudara ya, saya melihat, nah itu ada seorang muda saudara ya. Dia sangat sangat kreatif. Sangat energi seperti disampaikan Ibu Isa tadi, WL tadi ya, pemuda itu harus energi saudara. Nah ya, kemudian dia katakan, wah aku ini sudah bayar harga ya, seharusnya aku ini istirahat, tetapi ini aku kerjakan. Nah ya, supaya ini bisa kupersembahkan kepada saudara. Memang benar saudara ya, jadi waktunya istirahat itu dia, istirahatnya itu siang saudara ya, supaya nanti malam aku bisa bekerja lagi. Karena saudara di luar daripada
Nah pekerjaannya pribadi ini ada pekerjaannya 10 jam. Nah yang dituntut dari perusahaan tersebut. Tetapi saudara di luar daripada itu dia mengerjakan lagi. Makanya saya Tuhan ya ini saudara ya. Ya inilah maksudnya saya kagum lah ya. IQ-nya ini berapa ya. Sampai dia bisa seperti itu. Dengan begitu lugas, dengan begitu lancar dia menyampaikannya saudara. Dia sendiri, editornya dia sendiri. Ya mengaturkanlah makanya terjadilah sesuatu yang menakjubkan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu dia takut akan Tuhan. Haleluya, kalau dia tidak takut akan Tuhan tentu tidak akan bisa dikerjakannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu kenapa dia pergunakan waktu-waktu yang ada, amin. Nah saudara juga pasti bisa, makanya ayo disiplin diri saudara ya. Disiplin, kalau saudara memang mau berhasil harus disiplin diri saudara. Pergunakan waktu yang ada, berbeda saudara ya, tampil beda, hidup berbeda dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Jangan mau saudara kompromi, jangan mau terbawa arus dunia, mari hidup saudara seturut dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, amin. Makanya dikatakan selagi waktu masih siang, masih ada kesempatan. Karena dikatakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, berarti waktunya sudah selesai, nggak ada lagi. Nah seperti bangsa Israel tadi. Ya kan, sungut-sungut, nggak mempergunakan waktu, mengeraskan hati, tidak mau dengar, tidak mau patuh. Akhirnya saudara, semuanya mati di tengah jalan. Hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan, lihatlah, padahal sudah keluar dari perbudakan Mesir. Ya, kalau kita pikir-pikir ngapain mereka keluar? Nah kalau saudara, ya mati, ternyata mati. Nah di tengah jalan, tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah ya, jadi mari, nah pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, saudara kan sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Dosa saudara sudah diselesaikan. Tuhan sudah mengampuni saudara, dari sudah menguduskan, menyucikan kehidupan saudara. Nah ya saudara menjadi anak Tuhan, diangkatnya oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita. Tidak saudara, karena kasih karunia Tuhan. Kita ini sesungguhnya siapa? Orang-orang biasa, ya kan? Haleluya. Tetapi saudara ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya ini satu kesempatan, haleluya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap saudara yang harus saudara pergunakan. Amin. Jangan disia-siakan. Haleluya. Masa muda saudara itu sekali. Makanya ayo hidup saudara sebagai pemudanya Tuhan. Hidup sebagai pemudinya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, saudara bisa melakukan perkara-perkara besar. Sekarang tinggal kepada setiap saudara, mau enggak saudara hidup di dalam Tuhan? Mau enggak saudara mengikuti apa yang dikatakan Tuhan? Mau enggak saudara mendengarkan suara Tuhan? Mau enggak saudara mematuhinya? Nah ya, kalau saudara mau, maka akan terjadilah rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah kita kembali ke Ibrani 3:15 tadi, dikatakan tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Jadi Tuhan minta saudara, Tuhan mengharapkan ya supaya tidak mengeraskan hati. Kalau aku berbicara, kalau aku menyampaikan sesuatu kepadamu, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Padahal Tuhan sudah memberikan hati yang baru. Seperti tertulis, yuk kita lihat Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya, semua membaca yuk. Sudah ada di layar ya. 1, 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita lihat Tuhan itu sangat baik ya. Jadi dikatakan Tuhan berikan hati yang baru. Haleluya.
Nah, Tuhan memberikan ya kepadamu hati yang baru, ya. Hati yang keras itu dilalukan dan kuberikan kepadamu hati yang taat, luar biasa, supaya nah ya anak-anaknya itu mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Jadi tidak mendengar kemudian saudara mengabaikan begitu saja, mendengar tak berlalu begitu saja ya. Tidak hanya sekedar lewat saudara dengar mungkin dari telinga kanan nanti keluar dari telinga kiri, enggak, tersimpan dalam hati, bukan seperti itu. Makanya Tuhan berikan hati yang taat, haleluya. Hati yang keras itu dilalukan dari setiap hati saudara, hati yang keras, hati yang tidak suka firman Tuhan, hati yang tidak suka perkara-perkara roh, itu dilalukan dari setiap hati anak-anak Tuhan. Dan Tuhan berikan hati yang taat, haleluya. Taat kepada siapa saudara? Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada suara Tuhan. Haleluya. Makanya saudara harus memiliki firman Tuhan supaya saudara tahu mentaatinya kepada siapa saudara taat. Apa yang harus saudara taati. Kalau saudara tidak punya firman Tuhan, nah bagaimana nanti saudara tahu bahwa itu suara Tuhan atau saudara bahwa itu adalah kehendak Tuhan ya. Jadi suka-suka dengan firman Tuhan. Amin. Suka saudara dengan ini firman Tuhan ya. Dengan membaca firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi melalui firman Tuhan ini kita tahu ya, tidak ada alasan anak Tuhan sesungguhnya untuk mengeraskan hati. Ya, karena Tuhan sudah lalukan. Hati yang keras itu sudah Tuhan lalukan. Hati yang tidak suka firman Tuhan, hati yang tidak suka perkara-perkara roh, itu Tuhan sudah lalukan dari hati setiap saudara. Haleluya. Dan Tuhan berikan hati yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada suara Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, berarti setiap anak Tuhan ini mampu untuk mentaati firman Tuhan. Tapi ini tadilah saudara ya, nah ya, Tuhan itu memang memberikan hak bebas kepada setiap anak-anaknya. Tapi saudara firman Tuhan berkata, jangan salah pergunakan hak bebas tersebut untuk berbuat dosa. Jadi hak bebas itu seharusnya membuat kita apa ya, semakin bebas saudara ya untuk berkarya di dalam Tuhan. Haleluya, bukan disalahgunakan ya untuk hidup dalam dosa, untuk menentang Tuhan, untuk menentang firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah Tuhan berikan hak bebas tapi oleh karena apa? Karena kasih Tuhan, Tuhan tidak maulah anak-anaknya itu jadi robot. Ya kan, kalau robot itu saudara, nah ya, nah itu kan apa ya, pakai apa saudara ya, pakai remote atau pakai apalah ya. Nah saudara yang kasih dalam itu digerakkan, apa maunya. Nah ini tadi tuannya tadi, nah ya ada remote-nya saudara. Ya, jadi robot itu saudara, nah ya itu tadi ciptaan manusia ya, kan enggak punya perasaan, enggak punya hati. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia itu, bahwa anak-anaknya itu punya hati, punya perasaan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya Tuhan percayakan hak bebas tersebut kepada setiap anak-anak Tuhan ya, supaya bisa memilih yang terbaik, bukan yang terbaik tapi yang benar, yaitu seturut dengan firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Yuk Keluaran 32 ayat 9. Satu dua ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lihatlah. Nah ya, firman Tuhan, Tuhan sendiri saudara ya. Nah mengakui berkata, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Tuhan itu bisa melihat. Ya iyalah, karena Tuhan kita luar biasa. Kita saja bisa melihat ya. Tapi saudara hanya sebatas luarnya saja. Tapi Tuhan bisa melihat hati saudara yang paling dalam. Paling dalam. Nah setiap saudara Tuhan tahu hati saudara bagaimana pada saat ini. Ya, haleluya. Makanya Tuhan bisa berkata-kata kepada Musa. Musa telah kulihat bangsa ini. Ya, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lihatlah. Tuhan sendiri menyaksikannya saudara dari sorga. Saat ini Tuhan menyaksikan kita dari sorga, melihat hati saudara yang paling dalam. Biarlah Tuhan menemui hati saudara yang rindu akan Tuhan. Haleluya. Sehingga akan ada pertemuan dengan Tuhan. Kalau hati saudara rindu, ya saat ini kan Tuhan sedang melihat. Ya, sedang melihat hati saudara yang paling dalam. Kalau hati saudara rindu, maka ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan merindukan, makanya Tuhan melihat.
Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan tidak merindukan kita, Tuhan gak perlu melihat kita ya. Apalagi melihat hati kita yang paling dalam, gak perlu saudara. Tapi karena Tuhan merindukan kita, makanya Tuhan melihat, bahkan hati kita yang paling dalam Tuhan bisa lihat saudara ya. Kalau hati kita rindu, makanya ketemulah saudara, klop ya dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi mari lalukan saudara ya. Yang tegar tengkuk, hati yang keras, nah saudara lalukan. Nah itu sudah, nah Tuhan ini kan sesungguhnya sudah Tuhan lalukan ya. Tuhan sudah berikan hati yang taat kepada setiap saudara. 2 Tawari 38. Kita baca bersama-sama, keluarkan suaranya yang kencang ya. 1, 2 ya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Haleluya. Jadi Tuhan mengingatkan saudara, nah tentang bangsa ini ya. Dikatakan sekarang janganlah yuk tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Seperti nah ya bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan itu. Tapi mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan ayo. Dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau setiap anak-anaknya itu suka beribadah. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Nah supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripadamu. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan itu suka umatnya itu, anak-anaknya itu datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah seperti, nah ini saudara bangsa Israel ini ya. Tuhan mau, ayo datang kepadaku, mari beribadah, mari rendahkan hati. Supaya murka-Ku itu undur daripadamu. Nah seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya beribadah tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar aturan. Makanya ayo saudara setia. Haleluya. Nah supaya kita bisa mengerjakan. Nah pemuda-pemuda yang lain saudara ya. Pemuda-pemuda yang tidak setia. Yang masih sesekali datang. Bisa kita kerjakan saudara ya. Kalau setiap kita mau berkomitmen. Kita setia beribadah. Kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak mengeraskan hati. Tapi kita mau patuh, kita mau taat saudara. Nah kita bisa mengerjakan pemuda-pemudi yang lain. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi sangat penting sekali beribadah. Jadi ibadah ini saudara, ini mengandung janji untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Jadi tidak hanya sekedar, makanya sukai saudara ya. Sampai tubuh saudara itu memang suka beribadah. Bukan malas ya, tidak berdali-dali saudara, tidak beralasan. Tapi memang suka. Kalau saudara tidak datang beribadah, ya sampai saudara merasakan kalau saudara tidak datang beribadah ada sesuatu nah yang hilang saudara ya atau yang hilang dari kehidupan saudara. Ada sesuatu yang ini ya yang tidak saudara dapatkan, tidak saudara rasakan karena saudara meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, saya percaya setiap saudara bisa karena Tuhan sudah memberikan hati yang taat kepada setiap pemuda-pemudi. Oke, puji nama Tuhan. Roma 2:5. Kita beralih ke perjanjian baru. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1, 2 ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan tidak suka dengan kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Sudah berkali-kali saudara ya. Diingatkan melalui firman Tuhan atau melalui hamba-hamba Tuhan atau melalui pelayan-pelayan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya dikatakan engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Nah ya jadi ada celah saudara. Makanya murka itu turun atas anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kekerasan hati dan tidak mau bertobat. Haleluya. Nah ya jadi Tuhan mau supaya hati yang keras itu dilalukan. Dan setiap anak-anak Tuhan mau bertobat ya. Supaya
Nah, itu tidak menimbun murka atas dirinya sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kita benar-benar dibebaskan dari murka Allah, saudara ya. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita memang benar-benar bersama dengan Tuhan. Amin. Karena hati yang keras sudah kita lalukan, bahkan kita mau bertobat, saudara ya. Tidak tetap tinggal hidup di dalam dosa, tidak tetap tinggal, saudara, nah hidup dalam keinginan-keinginan daging, tidak ya. Kita mau melepaskan itu semuanya, saudara. Hati yang keras itu kita lalukan dari kehidupan kita. Haleluya, semua kita, semua ya sungguh-sungguh saudara mau bertobat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibrani 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, jadi dituliskan lagi di kitab Ibrani 4 ayat 7 ya. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini. Jadi ditekankan lagi hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nanti banyak lagi saudara di kitab lain ya. Tuhan mengingatkan supaya umatnya itu tidak mengeraskan hati. Karena kalau mengeraskan hati berarti itu menolak saudara. Menolak kehendak Tuhan, menolak suara Tuhan, menolak saudara maksudnya Tuhan, rencananya Tuhan. Lalu rencana siapa jadi? Nah kalau saudara menolak rencana kehendak Tuhan, ya oleh karena kekerasan hati, berarti rencana siapa yang jadi? Rencana sendiri atau rencana si jahat saudara? Atau rencana orang lain yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tentu itu akan membuat saudara nanti tidak tidak berkemenangan saudara, ya, membuat saudara nanti tidak sampailah kepada rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Haleluya, padahal kan Tuhan sudah keluarkan. Dari perbudakan dosa, seperti bangsa Mesir tadi kan sudah dikeluarkan. Tapi bangsa Israel ini sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir tadi, ya kan? Kan nggak sampai, semua nggak sampai ke tanah Kanaan. Harusnya sampai. Sesungguhnya Tuhan tidak inginkan satu pun itu saudara binasa. Tapi Tuhan mau supaya semuanya sampai. Itu yang Tuhan kendaki. Makanya Tuhan keluarkan semua dari perbudakan Mesir. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus. Tapi lihatlah bangsa Israel tersebut ternyata tegar tengkuk. Mengeraskan hati, tidak mau mendengar suara Tuhan. Sudah berkali-kali Tuhan sudah menyatakan dirinya. Ya, bukan diam-diam, sembunyi-sembunyi Tuhan sudah menyatakan dirinya saudara. Tapi tetap mengeraskan hati, akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi mari pemuda-pemudi yang sudah dikeluarkan Tuhan dari perbudakan dosa, di dalam perjalanan saudara untuk sampai kepada kehidupan yang kekal supaya tidak mengeraskan hati. Haleluya. Tapi mau membukakan hati, mau saudara taat, mau mendengarkan suara Tuhan, mau taat saudara, mau bertobat saudara. Memiliki komitmen untuk itu karena kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya, hati yang taat itu sudah Tuhan berikan. Hati yang keras itu sesungguhnya sudah dilalukan. Hati yang keras yang menolak firman Tuhan, menolak kehendak Tuhan, menolak rencana Tuhan itu sudah dilalukan. Bagi dari setiap anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan berikan hati yang taat. Jadi saudara, bisa mentaati firman Tuhan. Haleluya, bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi dalam perjalanan, saudara, dalam perjalanan kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal ya, sorga yang kekal. Disinilah yang Tuhan mau ya, supaya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau mematuhinya saudara ya. Kita tidak mengeraskan hatinya. Jadi jikalau Tuhan berbicara, menyampaikan isi hatinya. Bagi setiap pemuda-pemudi, ayo saudara dengarkan dan patuhi dengan tidak menunda-nunda. Karena Tuhan berkata kalau hari ini kerjakan. Haleluya. Jangan katakan
ini kan masih ada Sabtu depan. Sabtu depan saudara itu lain lagi, beda lagi. Ya. Atau saudara minggu depan aja. Minggu depan itu sudah beda. Karena masing-masing hari itu, nah di situ ada berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan juga nggak mau melalui satu hari loh. Hari ini Tuhan tidak mau lalui. Nah ya, bagi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau melaluinya. Nah begitu saja, biar anak Tuhan menikmatinya pada hari ini. Apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Haleluya. Nah anak Tuhan mendapatkannya. Karena besok hari beda lagi. Nah Senin nanti beda lagi, Selasa beda lagi. Minggu depan, Sabtu depan beda lagi saudara. Nah berkatnya yang Tuhan Yesus sediakan ya. Bulan depan, tahun depan itu beda lagi. Jadi mari. Nah dalam perjalanan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi. Ayo jangan keraskan hati saudara ya. Jikalau saudara mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Nah seperti firman Tuhan berkata ya, seperti dalam kegeraman. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, makanya nah Tuhan tuliskan lagi ini di dalam perjanjian baru supaya kita belajar saudara ya. Agar hidup kita ini tidak sia-sia, tapi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, nah sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan sudah menetapkan kita kepada kehidupan yang kekal, biar itu jadi sampai kepada setiap kita. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi remaja, jadi nah ya, biarlah saudara juga memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan ya. Hiduplah sebagai anak Tuhan, jangan terbawa arus dunia, jangan terpengaruh saudara dengan pergaulan-pergaulan buruk ya. Saudara sebagai anak Tuhan, nah hiduplah sebagai anak Tuhan ya. Tentu saudara tidak serupa dengan dunia ini, saudara harus berbeda ya. Saudara bisa karena saudara sudah menjadi anak Tuhan. Kela puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, kita membukakan hati untuk Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yuk kita membukakan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberkati kita. Agar kita mendengar suaranya dan kita mematuhi, tidak mengeraskan hati kita. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan, Yesus kemuliaan.
mendengarkan suaranya. Adakah kerinduan di hati saudara untuk mengenal Tuhan, untuk hidup di dalamnya lebih lagi, bahkan mendengarkan suaranya dan saudara mau mematuhinya? Kalau saudara mau, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Tanda engkau merindukan Tuhan, mendambakan Tuhan, mau mendengarkan suaranya. Sambil kita nyanyikan segala pujian syukur bagi bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Lawatlah setiap mereka. Nyatalah pribadi-Mu Tuhan. Bagi setiap umat-Mu ini. Mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Hidup dalam lebih lagi. Oh Yesus, haleluya. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau hadir dalam segenap kehidupan kami. Amin. Terlebih lagi bagi setiap pemuda-pemudi ini. Amin. Mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Pribadi-Mu nyata bagi setiap mereka. Amin. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan mematuhinya, mentaatinya. Amin. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi ini. Amin. Bapa yang baik di sorga, Engkau mengasihi mereka. Tentulah tidak kebetulan mereka ada Tuhan. Di dalam Engkau di masa muda mereka. Tuhan Yesus, Kau punya rencana yang luar biasa. Amin. Kau punya rencana yang besar dalam hidup mereka. Biar Amin. itu jadi Tuhan. Amin. Karena setiap pemuda-pemudi membukakan hatinya untuk-Mu Tuhan. Amin. Mereka mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mereka merindukan Engkau. Amin. Mereka menantikan Engkau. Mereka mendambakan Engkau Amin. dalam segenap kehidupan mereka. Amin. Untuk itu mereka pergunakan waktu-waktu yang ada Tuhan Yesus. Mereka mendisiplin kehidupan mereka. Amin. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Amin. Yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya kehendak-Mu, rencana-Mu jadi bagi mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengeraskan hati. Tidak ada Dalam satu nama pun di Yesus. antara mereka yang menolaknya Tuhan di dalam Amin. nama Dalam Tuhan nama Yesus. Demi nama Yesus Tuhan sudah melalukan hati yang keras. Tuhan sudah berikan Amin. hati yang taat. Amin. Tuhan sudah Haleluya. menggantikannya menjadi hati yang taat. Amin. Bagi Haleluya. setiap pemuda-pemudi ini. Amin. Dalam nama Yesus. Kerinduan akan Engkau melanda segenap kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Bapa yang baik dalam sorga. Berkaryalah seterusnya Tuhan dalam Amin. hidup mereka. Dalam nama Yesus, firman-Mu yang sudah mereka dengar. Yang sudah mereka terima Tuhan Yesus. Bekerja terus dalam hidup mereka. Amin. Mereka melakukannya. Mereka mengerjakannya Tuhan di Amin. dalam nama Yesus. Dalam nama Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan kekuatan, dengan kesanggupan daripada Tuhan. Mengalir atas mereka. Amin. Pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi milik mereka Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Lawatan Tuhan sudah terjadi. Amin. Dan tidak ada satu pun Engkau lalui. Engkau sudah berbicara bagi mereka. Amin. Engkau sudah memperdengarkan suara-Mu bagi setiap mereka. Amin. Dan mereka mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah seterusnya Tuhan. Amin. Berbicaralah seterusnya bagi setiap Amin. mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka memiliki pergaulan yang karib, yang akrab dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan segala pekerjaan setan, Dalam kegelapan. nama Yesus. Dalam nama Yesus, tipu daya setan, tipu Dalam daya nama dunia Yesus. ini. Dalam nama Tuhan Yesus mengeraskan hati. Tidak Dalam bisa nama ada Yesus. lagi dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Sorga, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi. Ada di antara saudara ya, yang baru pertama kali datang. Yuk mari maju ke depan, tolong para pelayan. Yuk, mari. Mari temani yuk, ayo Mbak. Yuk mari maju ke depan, haleluya. Ayo ditemani, aktif. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang luar biasa, haleluya Tuhan. Oke, Tuhan memulihkan gereja Tuhan ini, pemuda-pemudi, oke. Terima kasih ya untuk Yunus tadi ya. Oke, puji nama Tuhan, namanya juga luar biasa. Haleluya. Nah ya, jadi kita kebetulan hari ini Yunus datang beribadah ya bersama dengan kami. Tentu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Apalagi Yunus kesini untuk kuliah ya. Oke, tentu memerlukan Tuhan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Untuk itu, nah tentu supaya hari ini Yunus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Supaya takut akan Tuhan itu akan menjadi milikmu. Karena firman Tuhan berkata di Roma 3:3 semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian disambung kepada pasal 6 ayat 23 dari kitab Roma ya. Upah dosa itu adalah maut, tapi ada kasih karunia di dalam Kristus Yesus yaitu hidup yang kekal ya. Jadi ada pengampunan di dalam Tuhan. Kalaupun kita sudah berdosa, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita ya. Dan kita genapkan firman Tuhan di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Amen. Itu firman Tuhan ya. Jadi kita genapkan. Jadi selama ini bisa saja Yunus dengan hati sudah percaya dengan Tuhan Yesus, tapi perlu pengakuan. Untuk itu, nah saya akan tuntun Yunus ya untuk berdoa. Mari ulangi kembali apa yang saya doakan dengan mengeluarkan suara ya, dengan sikap berdoa, tutup kedua matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini Tuhan, pada malam ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya. Saya membukakan hati saya. Menerima Yesus. Menerima Yesus Sebagai Tuhan. sebagai Tuhan. Sebagai Juru Selamat. Sebagai Juru Selamat. Pribadi dalam hidup saya. Pribadi dalam hidup saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya sadar. saya orang berdosa. saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya Di dalam Tuhan Yesus. di dalam Tuhan Yesus Ada pengampunan. ada pengampunan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya mengakui. saya mengakui Segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Dengan Tuhan. darah-Mu Dengan darah-Mu yang tercurah yang di tercurah Bukit Golgata. di Bukit Golgata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini Malam ini saya sudah menerima saya sudah menerima pengampunan daripadamu. pengampunan daripada Saya sudah menjadi anakmu. Saya sudah menjadi anak, Menjadi ahli warismu. menjadi ahli warismu Yang memperoleh yang memperoleh hidup yang kekal. hidup yang kekal. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berjanji saya berjanji untuk mengikut Tuhan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh
sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh sepanjang umur hidup saya. sepanjang umur hidup saya. Saya tinggalkan segala dosa. Saya tinggalkan segala dosa. Saya tinggalkan segala kejahatan. Saya tinggalkan segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kalinya, saya bersama-sama saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan saya Yesus, sudah memiliki kuasa saya sudah memiliki kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, pekerjaan kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan. Tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Yunus sudah menggenapkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan berikan hak untuk menjadi anaknya ya. Tuhan sudah memulainya pekerjaannya dalam kehidupan Yunus. Mari setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Nah supaya Yunus dalam rencana Tuhan tentu kemenangan, keberhasilan yang sudah Tuhan tetapkan itu akan menjadi milikmu. Kita akan berdoa secara pribadi apa yang mau didoakan. Apa kerinduanmu? Satu tentu kuliah ya. Iya, itu apa lagi? Di Papua ya. Oke, puji nama Tuhan, kita berdoa ya. Mari pemuda-pemudi arahkan kedua tangan saudara ke depan ini yuk. Mari kita berdoa untuk Yunus, untuk perkuliahannya dan juga untuk orang tuanya yang ada di Papua. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Yunus ini. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan pada hari ini. Malam ini Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam kehidupan Yunus ini. Tuhan akan teruskan hingga pada akhirnya dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesanggupan bagi Yunus ini untuk hidup dalam Engkau, untuk mengandalkan Engkau. Bapa yang di sorga, dia ada di Yogyakarta untuk perkuliahannya. Tuhan Yesus yang baik, dia pergunakan waktu-waktu yang ada Tuhan. Bahkan semua apa yang dipercayakan kepadanya dia olah dengan baik dalam nama Yesus. Berikanlah hikmat, kepintaran daripada Tuhan turun atas hidupnya. Dia pergunakan waktu-waktu yang ada juga. Kesempatan yang Kau berikan dia pergunakan dengan baik dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tuanya dari Papua. Tuhan selamatkan juga, Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu segala pekerjaan setan, kegelapan, kegagalan, tinggalkan Yunus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati ya, haleluya. Yuk mari silakan duduk. Haleluya, kita lanjutkan acara kita. Oke, puji Tuhan, nanti selesai ini kita masuk dalam kelompok sebentar ya, selesai ibadah. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru. Roh Tuhan ada di dalam kita semua, haleluya. Dan Tuhan sudah melalukan hati yang keras bagi kita semua. Dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Hati yang taat untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan, haleluya. Janganlah keraskan hatimu, haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan. Kami mengucapkan juga selamat datang untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini, untuk Yunus. Mari setia terus dalam mengikut Tuhan, haleluya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari ada ibadah di tempat ini, 2 kali ibadah. Masuk jam 8 pagi, ibadah minggu pagi di tempat ini, haleluya. Dan ibadah minggu sore, jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja, datanglah beribadah di tempat ini besok hari. Penginjilan perkunjungannya di setiap wilayahnya masing-masing, mari kita terus kerjakan, haleluya, kita tingkatkan, haleluya, kita kunjungi setiap teman-teman kita kuatkan, kita teguhkan mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja untuk Sabtu depan, kembali di tempat ini masuk jam 6 sore. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah kembali hari Sabtu depan. Dan bawa juga teman-teman kita yang belum hadir pada hari ini untuk Sabtu depan bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Dan nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu, kita masuk dalam kelompok wilayahnya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remajamu Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Kami bisa mengerjakan Tuhan segala perintah-perintah-Mu Tuhan, firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi pemuda-pemudi remaja yang hidup melakukan kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saatnya Tuhan dalam nas kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan juga memberkati Tuhan semua pemuda-pemudimu Bapa. Studi mereka Tuhan, perkuliahan mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka, Engkau yang memberkatinya Bapa. Dan yang menjadi saluran berkat mereka Tuhan, kedua orang tua mereka Bapa, semuanya Engkau yang memberkati. Dalam nama berkat-Mu melimpah atas kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami menghancurkan segala kuasa kegelapan menjadi setan dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh menggerutu kemiskinan, tidak ada bagian-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami memberikan persembahan kami dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. So hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan kita. Haleluya, Haleluya. Dia biasa, dia ajaib dan luar Amin, biasa. amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lawatan Amin. Tuhan sudah terjadi Amin. atas ibadah pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Amin. Pujian-pujian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu. Biar Amin. menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Amin. Kau dan berkenan atasnya Tuhan. Bahkan Amin. kebenaran firman-Mu sudah disampaikan, sudah diterima oleh setiap pemuda-pemudi remaja. Amin. Tuhan, firman itu menjadi milik mereka, mereka mengerjakannya, mereka melakukannya, Amin. mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Amin. Dalam nama Yesus, terima kasih Dalam Bapa nama yang di Yesus. sorga untuk pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian di ibadah Amin. pemuda-pemudi remaja ini. Tentulah apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang di sorga, dan kami sangat percaya Tuhan, Sabtu depan semakin luar biasa Amin. ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Karena setiap pemuda-pemudi remaja, bahkan setiap umat Tuhan akan ambil bagian. Amin. Terima kasih Bapa yang baik sorga, dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore, dengan penuh kerinduan di dalam Amin. nama Yesus. Dalam Tidak ada nama satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan Dalam nama ibadah, Yesus. tapi semuanya saling menasihati dan Amin. saling
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Dan sebentar nanti kami akan pulang untuk menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, jahat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Kami tolak semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar nanti akan masuk dalam kelompok wilayah. Tuhan berkati. Tuhan Yesus biar semuanya mereka saya menguatkan, meneguhkan. Tuhan Yesus, saling membangun Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sambil ambil bagian untuk pelayanan di ibadah pemuda pun remaja ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia layak ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dapat masuk.